Di antara begitu banyaknya sunnah Nabi Muhammad SAW, ada sunnah fisik, ada sunnah sifat, ada sunnah akhlak, ada sunnah ibadah. Berapa sebetulnya sunnah itu? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5. Qaulin, cakap, fi'lin, perbuatan, takririn, ketetapan, khalqiyatin, fisik, khuluqiyatin, kebiasaan, perbuatan, pembawaan, tabiat. 5. Itu sunnah. Prioritasnya mana yang kami lakukan dulu? Sunnah ini terbagi hukumnya kepada pertama wajib, yang kedua sunnat. Jadi yang mana kita laksanakan? Wajib. Sholat subuh berjamaah sunnah, hukumnya wajib. Bingung saya Pak Ustadz, sunnah kok wajib? Tapi sunnah itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa, itu sunnah. Itu sunnah menurut ulama fikih. Ini yang sedang kita kaji, sunnah menurut ulama hadis. Sunnah menurut ulama hadis 5. Ucapan, perbuatan, ketetapan, fisik, kebiasaan. Sunnah menurut ulama fikih dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Sunnah menurut ulama usul fikih, dalil-dalil dari Nabi yang bisa dijadikan sebagai hujah untuk hukum. Jadi kalau gitu sunnah itu berapa? 3. Sunnah menurut ahli hadis, sunnah menurut ahli fikih, sunnah menurut ahli usul fikih. Di antara 3 ini mana yang paling lengkap, paling umum? Sunnah menurut ahli hadis. Jadi yang dia tanya ini sunnah menurut ahli hadis. Sholat subuh berjamaah ke masjid itu adalah sunnah. Salah Pak Ustadz, itu wajib. Yang menjelaskan betul, yang membantah itu pun betul. Cuman bedanya yang Ustadz ceramah ini menurut ahli hadis, yang bertanya itu menurut ahli fikih. Kalau dipahaminya semua, jadi mana prioritasnya? Yang wajib dulu, habisnya yang wajib baru yang sunnah. Karena banyak kaum muslimin yang sangat kuat menjalankan satu sunnah dan meninggalkan sunnah yang lain. Kasih saya contoh, ini umum nih. Melaksanakan satu sunnah, meninggalkan sunnah yang lain. Mana dia contohnya? Apa hukum mentaukilkan perwalian kepada kuah, sedangkan ayahnya masih ada, dengan alasan ayahnya tak fasih mengucapkan akad? Sultan waliyun, menjadi wali man la waliyalaha. Sultan jadi wali kalau perempuan itu tidak punya wali. Kalau ada ayahnya di situ, wahai ayah-ayah, jadi wali kalian, kecuali satu dan lain hal. Barulah dia bilang diwalikan oleh wali adna di bawahnya. Ayah, tak ada ayah. Atuk, tak ada atuk. Abang dulu, tak ada abang. Adik, tak ada adik. Abang ayah, tak ada ayah. Adik ayah. Begitu urutan. Bukan langsung aja ke kuah. Urutan perwalian. Kan sultan Pak Ustadz, di Riau ini kita kalau ada orang
tak tahu ayahnya, atau mu'alaf baru masuk Islam. Siapa walinya? Sultan Syarif Qasim. Sultan tak ada lagi. Sultan-sultan se-Indonesia memberikan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Maka Soekarno disebut sebagai ulil amri ad-daruri bisyaukah. Presiden Soekarno melimpahkan kekuasaannya ke Menteri Agama. Menteri Agama melimpahkan kekuasaan ke Kanwil Provinsi. Pak Kanwil melimpahkan kekuasaan ke Kemenak Kampar. Kemenak Kampar melimpahkan kekuasaan ke Kua. Itulah asalnya Pak Kua itu bisa menikah. Ya, orang bingung kan, siapa menikahkan kau? Pak Kua. Tak sah karena Pak Kua bukan sultan. Iya juga ya. Cemana ceritanya Pak Kua itu bisa jadi sultan? Begitu ceritanya panjang. Makanya tak ada Kua perempuan. Karena perempuan tak bisa menikah. Ada Kua perempuan? Gak ada. Karena itu sudah perjanjian dulu. Sultan-sultan nih, Sultan Syarif Qasim mengatakan, kuserahkan kekuasaanku kepada engkau Presiden Soekarno. Adapun surat-surat semua kusimpan di dalam peti besi, udah kukunci, dan kuncinya kucampakkan ke Sungai Siak. Sampai sekarang tak temukan. Dibawa pakar kunci dari Jerman untuk membuka kunci yang di bawah tangga itu. Datanglah jamaah ke rumah, memegang kunci lemari itu, panjangnya segini, terbuat dari emas, diletakkan jin di atas meja rumah. Pertama datang emas itu segini besar, ini gambarnya Pak Ustaz. 2 hari tak ku pegang, hilang. Dah itu besok datang lagi keris emas, ini gambarnya Pak Ustaz. 2 hari tak ku pegang, hilang. Habis itu datang lagi kunci, dia bilang kunci lemari yang ada di Siak, kalau buka isinya petak emas semua. Tak kau ambil? Enggak. Kenapa tak kau ambil? Aku takut makan haram dan rusak akidahku Pak Ustaz. Lama saya terduduk lemas. Allah sedang menegur saya. Kau penceramah Abdul Somad, kau Profesor Dr. Abdul Somad, kalau kau ku kasih ini belum tentu tak kau ambil. Nih tak profesor, hanya orang biasa, masih muda, tapi imannya lebih kuat dari kau Abdul Somad. Bisa pula imannya kuat, tak tergoda dia dengan emas. Kalau saya lah dikasih, langsung saya urus itu, selesai itu.